dalam proses hukum untuk mengidentifikasi, mengkonsolidasikan, dan memformat bukti digital sesuai dengan persyaratan hukum, menganalisisnya, dan menyajikannya di pengadilan. Proses ini melibatkan berbagai metode dan alat untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti digital serta penggunaan teknologi informasi dalam proses persidangan dan negosiasi. E-discovery dapat dilakukan secara offline pada komputer tertentu atau melalui jaringan. Data yang dikumpulkan dalam proses e-discovery mencangkup informasi dalam format elektronik, termasuk email, teks, dan postingan media sosial. Selanjutnya, saya akan membahas tentang metode dan alat e-discovery. Metode pertama, pengumpulan bukti digital. Proses ini melibatkan identifikasi sumber potensi bukti digital seperti perangkat kerja, server, cloud, perangkat mobile, sistem penyimpanan, dan sistem penyimpanan virtual. Informasi dikumpulkan dari sumber-sumber ini dan dilakukan pengolahan data untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan tidak dimodifikasi. Metode yang kedua adalah pengolahan data. Informasi yang dikumpulkan diolah menggunakan perangkat lunak forensik khusus untuk analisis. File dapat diekstrak dari direktori dan salinan forensik, sementara file yang tidak relevan, file sistem, dan duplikat dapat dihapus. Informasi dapat dikonversi ke format yang lebih nyaman untuk dilihat oleh klien dan pengacara klien. Metode yang ketiga adalah analisis bukti digital. Analisis dilakukan oleh ahli forensik komputer bersama dengan klien untuk pengacara klien untuk mengidentifikasi hasil yang relevan, non-relevan, dan paling penting dari analisis sebelumnya. AI berkembang digunakan untuk mempercepat analisis. Nah, metode yang keempat adalah penyajian hasil. Dokumen dan informasi yang akan digunakan sebagai bukti potensial oleh klien dan pengacaranya diidentifikasi dan disiapkan untuk klien. Hasil analisis disajikan kepada klien dan pengacaranya. Materi yang selanjutnya adalah tentang penggunaan teknologi informasi dalam proses persidangan dan negosiasi yang terbagi menjadi 3 poin. Poin yang pertama adalah penggunaan bukti digital. Bukti digital yang dikumpulkan dan dianalisis selama proses discovery digunakan untuk menyediakan bukti yang kuat untuk pengadilan dan membantu dalam negosiasi hukum. Poin yang kedua adalah pengembangan model presentasi. Ahli teknik membantu dalam pengembangan model untuk presentasi bukti digital yang dikumpulkan secara tepat di pengadilan, memberikan argumen yang sah secara hukum, dan membangun barisan pertahanan menggunakan data dan dokumen yang telah diidentifikasi. Poin yang ketiga atau yang terakhir adalah penggunaan AI. AI berkembang digunakan untuk mempercepat analisis bukti digital, memungkinkan pengguna teknologi informasi yang lebih efisien dalam proses hukum. Apakah e-discovery itu penting? Ya, e-discovery itu penting ya guys, karena yang pertama membantu pengurangan waktu audit. E-discovery membantu perusahaan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam melakukan audit. Pengurangan audit ini, e-discovery membantu perusahaan mengurangi waktu yang dihabiskan dalam melakukan audit atau investigasi internal dengan memilih hanya informasi yang relevan dari masa data. Yang kedua, penjelasan proses dan metode. Ahli teknis membantu pengacara hakim dan pengacaranya memahami esensi proses dan metode yang digunakan dalam identifikasi, konsolidasi, format, ekstraksi bukti digital, serta pentingnya informasi yang diidentifikasi. E-discovery mainkan peran penting dalam proses hukum modern, memungkinkan penggunaan teknologi informasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mempresentasikan bukti digital dengan cara yang efisien dan efektif.